Nama aslinya sebenarnya siapa Mas? Mungkin ada teman-teman yang di rumah ya yang belum tahu. Sangar kok ganteng. Kenal supporteran tuh sejak kapan? Saya dulu itu nontonnya sebenarnya malah di Tribun Utara. Panglima Tour dulu. Jepara itu sebenarnya kan nggak ada masalah apa-apa. Sopo wae pemain sing nang PSIS yo itu didukung. Pengennya yo podo kabeh lah PSIS mainnya apik, golek pemain sing tenanan. Oke, kembali lagi di OTES. Obrolan Tribun Selatan. Jangan kau ragu, kami di sini untukmu bersama meraih kejayaan. Ojo lali, saat durung lanjut podcast sing meh golek sepeda listrik, motor listrik ning Nas Oto Semarang. Alamatnya ning Jalan Jatisari Raya, nomor 17, Blok C, Banyumanik. Wis pokoknya meh golek model sepeda, model motor ning kono komplit. Surat-surat yo iso di request. Wis, lanjut podcastnya selaudan. Oke, semangat ya. Kali ini masih barengan saya Furi Blonde dan partner saya Yogi Alfauzi, kembali lagi di OTS episode ketiga. Kemarin episode pertama Mas Opel sudah. Betul. Episode kedua Pak Ketum. Pak Ketum. Galendok. Nah, episode ketiga ini nganu Mbak, sering di request teman-teman Panzer Biru di Instagram maupun di YouTube. Iya, aku juga udah baca ya komen-komennya teman-teman. Terima kasih banget yang sudah support, yang sudah subscribe, yang sudah like, komen ya toh di channel YouTube-nya Panzer Biru ID ya. Dan kali ini kita akan merealisasikan permintaan teman-teman semuanya yang ada di luar sana ya. Langsung aja kita panggil Mas Mareng. Mas Wareng. Aku bingung Mas Mareng atau Pak Mareng. Ya. Wareng, Mas Wareng enggak mau. Ini yang kalian tunggu-tunggu teman-teman ya toh. Kita sudah panggilkan hadir di sini ya bersama kita di OTS Obrolan Tribun Selatan. Mas Wareng, apa kabar? Baik. Baik. Masa Jomo rak apa Mas? Kok bisa di Piye kabare Mas? Ape. Ape ya. Cek Mas waras. Wareng. Cek waras ya. Oke. Soalnya kompetisi ini udah mulai jadi cek waras udah mulai. Mulai kelahan. Ojo kalah lah. Iki kita bisa panen tenanan. Ngomongin tentang Mas Wareng, Kepareng-Wareng ya. Nama aslinya sebenarnya siapa Mas? Mungkin ada teman-teman yang di rumah ya yang belum tahu. Nama asli Kepareng. Kepareng apa Kepareng? Kepareng lah, lahir di Klaten 82. 82. Berarti aslinya Klaten kelahirannya Mas ya? Kelahiran Klaten tapi dari kecil udah di Semarang. Kapan nih Mas? SD, Kalau SMP? adik saya itu Sur itu kelahiran Semarang. Jadi bapak ibu merantau di Semarang, punya rumah di Semarang, terus lulus SD saya menetap di Semarang. Oh iya, berarti kecil ya Mbak Furi? Iya, berarti kan guys Semarang banget kalau. Tetap Semarang ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang keseharian Mas Wareng, kita mau flashback dulu ya, flashback tentang historinya Mas Wareng mulai dari di Semarang ki awal karirnya tuh ngapain aja. Sampai ya? iso dadi saiki wis ono Betul. Instagramnya ono gambare centange Nah, piye carane itu, ngono. ya kita mau dengerin langsung aja. Mas Wareng awal-awal di Semarang tuh Mas Wareng ngapain aja? Awal Semarang sekolah tuh. Saya Sekolah di Mas. SMP Kristen Gergaji. Jadi lulus SD di Klaten, SMP-nya di SMP Kristen Gergaji. SMA? SMA dulu 1 tahun tok di Palembon, lah itu dikeluarkan. Kaget ya. Kemarin orang ono di saja SMA berarti. Rak masalah. Nggak, daftar di mana-mana nggak keterima dulu karena rapot saya itu dijeglok apa itu, dikasih lubang, jadi dikasih tanda Logonya gitu. enggak ada tandanya, jadi tiap sekolah itu enggak mau nerima itu Karena karena apa Mas? Tulisannya apa Mas? karena gelut. Oh gelut. Wis ketok ya. Gelut ya. Enggak, nah itu belum kenal nih itu. Oh, belum kenal. Belum kenal berarti. Nah, kan sekolahnya kan nggak tamat ya, berarti ya. Terus habis itu ngapain Mas? Kerja opo? Karena nggak lulus SMA kan biasanya kerjanya kan rada angel ya toh. Rada nganggo tenaga. Krungu-krungu
jadi nganu apa tukang sapu ora ya? Ya saya pernah sih usaha apa aja pernah. Dari naik di jalan ya dari calo terus narii JP pedagang-pedagang itu ya pernah jualan banyak, aku pernah jualan semua, hampir jualan rokok pernah, jualan apa minuman teh botol kayak gitu pernah, jualan sate pernah, jualan banyak sih. Ya berarti wis Jualan lampu juga pernah. Lampu apa, Pak? Lampu kelap-kelip dulu yang di motor itu loh. Kan itu iya, yang Tren musim ke zaman saya dulu. sampai ke Jakarta, sampai ke Jepara itu. Tepuk tangan tuh ya. Iki Berarti orang-orang zaman dulu ki mesti tahu ngalami motor ono lampune kelip-kelip ya ya, mesti. berarti kan memang sampai detik ini Mas Waring bicara kayak gini kan perjalanannya kan ya ora gampang. Betul. Atau sering dalan bro ibaratnya kan ngomong. Nah, sembarang kalir budol ya Pak ya. Saiki jasa air dene ra di jasa sama tapi jasa akeh lho. Lho, lah. Takono Jasa jasa akeh. wong tapi. Banyak masih piro ya? Coba Pak. 70-an ada. Nah, iki teman-teman, saya Sendo. sedora baru tang dulu iki ya. Nah, kan Pak tagih Pak. Tak tagih Pak, tagih Pak. Aku tak obong. Nah, ya itu tadi cerita sedikit. Pengen tahu nih Pak, waktu di Semarang hal paling ngenes opo yang pernah dilalui di Kota Dilalui. Semarang? Tepatnya dulu di mana tuh Simpang 5 ya Pak ya? Rumah saya Mugas dulu. Terus di Simpang 5 itu ya karena apa ya? Enggak sekolah terus carane pengen Ngeluyur ya, punya penghasilan sendiri dulu kan. Lulus SMP terus pengen carane dulu masih usum game-game itu loh. Game di SE dulu. Ada game macam-macam tuh di SE ya. Main di situ, main terus nyaloni Daihatsu itu loh. Karangayu Penggaron yang main di Citraland sama Simpang 5 kan mesti berhentinya di Plaza itu. Iya, betul. Lah saya kan yang ya megang lah di situ. Jadi tiap Daihatsu yang berhenti situ nanti kalau naik ke penumpang mereka ngasih kita. Cara-caranya kayak tip ngono ya. Nah, Iki sebenarnya penumpang nyope iki tipmu buat kamu Nah, gitu. itu dulu buat main game terus ya nonton bola kayak gitu. Berarti Oke. nek keluargane Mas Waring bapak ibu sudah di sini suwe ya Mas Waring? Iya, udah lama. Juga jualan Mas, dulu kan terkenalnya Iya. nek bapak ibu kan neng Simpang 5 dodolan nasi ayam gitu toh. Berarti dari dulu juga sudah jualan itu ya Mas ya? Dulu kelontong dulu, sate pertama itu sate. Jadi bapak saya itu salah satu dulu ya salah satu bos di kampung saya. Kampung saya itu dulu kan kalau ke carane apa ya? Keluar kota itu pokoknya yang muda-muda keluar kota itu rata-rata jualan sate sama jualan bakso. Jadi yang keluarga saya itu salah satu terbesar di desa saya. Oke. Ya, itu berarti Bapak Ibu ya. Kalau Mas Waring ketemu Mbak Anjar lah. Dulu gimana ceritanya? Soalnya kan saya lihat kan dari dulu kan selama saya kenal Mas Waring ya, ada Mas Waring, ada Mbak Anjar. Betul. Nah, itu biyen cinloke ning ndi? Udah Simpang 5. Udah dunia sepak bola belum? Udah nyemplung neng sporteran belum? Udah. Udah. Aku udah. Oh, Mbak Anjar juga dulu supporter terus ketemu. Enggak, Oh. Banjar dulu SMA si Dokter Cipta itu lah apa? Asik gitu. Semea- SMA di Bun. SMK. SMK di Bun. SMK 6 ya. Berarti kenalnya suka SMA, Pak? Heeh. Kok iso gelem Mbak Pas Sangar kok ganteng. bagus ya. Ganteng. Antara bagus mbak medeni gitu Pak. Antara meh nolak tapi Pak aku pedih ya. Ya wis lah iki wae ngono ya. Oke, itu tadi percintaannya ya, sedikit percintaan. Nah, kalau misalnya Mas Waring sendiri kenal supporteran tuh sejak kapan? Nonton PSIS pertama kali Pak. Wah, aku udah nggak ingat Mas. Jadi sebelum 99 itu masih udah lulus SMP itu di Simpang 5 itu kan ada temen rumahnya Bonarjo dulu. Ya mulai kenal itu. Terus 2010 itu ya udah mulai aktif di stadion. Oke, berarti awal gabung nonton bola itu sengaja temen apa piye? Kan dulu saya tuh kayak calo ya, jadi sopir-sopir Daihatsu itu seneng nonton bola, belum
belum ada Panser, belum seperti sekarang. Jadi saya dulu itu nontonnya sebenarnya malah di Tribun Utara. Terus di Tribun Utara terus 2005 itu karena ada supporter baru itu kok di manggon di situ, jadi tidak biasa, akhirnya saya ke Tribun Selatan. Oh, berarti sebelum adanya teman-teman dari Snack, Pak Mas Wareng itu sudah di Tribun Utara sudah. Oh. Di Tribun Utara pojok itu pintu masuk itu. Intinya Mas Wareng dulu adalah mantan penghuni Tribun Utara ya. Betul ya, Pak? Iya. Iya. Lah nek misale gabung ke Korwil mana dulu, Pak? Korwil saya enggak. Korwilnya kaosnya toh. Korwil saya dirikan dulu Plasmanet. Sebenarnya dulu sebelum kenal supporter itu kan saya memang di Utara, terus jadi kenal Panser Biru akhirnya 2005 2006 itu baru ke dekat dengan Panser Biru. Dalam artian Tor ikut Panser Biru. Kan waktu rame-rame itu Panser Biru itu sepi, nggak kayak sekarang. Dulu yang Tor itu bisa dihitung jari. Terus yang di Tribun pun juga bisa dihitung jari. Tribun Selatan jenengan tahu toh, cuma satu lantai itu aja nggak pernah penuh toh dulu. Kalau tahu ya, kalau 2005 2007 itu mesti tahu. Tahu Pak, saya tuh 2007 2008. Yo. Nah, itu kan nonton yo lo lagi. Nah, rai-raine yo. Kuwi toh. Nek 2005 mungkin rada rame karena itu zamannya kita mlebu final loh. Zamannya Deporas ki stadion jek rame. Mungkin 2007 sing meh bar kuwi. Ya 2006 wis sepi. 2006 ya. Ojo aja blok iki ngono lho dedengote. Iya, sorry. Selatan lho. Sorry, salah. Terus kok iso masuk ke jajaran DPP? Awal mulanya seperti apa? Kan kepengurusan, Pak. Dulu itu saya itu masuknya karena sukatur, jadi mungkin di zaman Bang Ropek apa siapa itu sebelumnya itu Mas Andi Ketumnya Bang Ropek ya. itu saya jadi Panglima Tor dulu. Oh, nek saiki divisi Tor dulu Panglima Tor. Ya Panglima Tor itu yang pokoknya yang ngepalai kalau tur. Garis depan. Nah, pokoknya nek misalnya ono tur Mas Wareng yang tanggung jawab. ngomandoni gitu Iya. ya, ngomando ya. Sampai saiki deh tanggung jawab sih. Ya meskipun sekarang ada divisi-divisi tapi Mas Wareng tetap mendampingi ya Mas ya. Pembina dari segala pembina. Iya betul. Ya pokoknya itu tadi ya Mas Wareng, yang mau tanya-tanya di kolom komentar boleh ya, nanti kita akan maksudnya di Instagramnya Panser Biru kita akan bahas juga ya. Jangan lupa ya di komen, di subscribe ya, di like juga YouTube-nya Panser Biru ID ya. Oke, sebelumnya kita mau terima kasih juga ya buat sponsor-sponsor yang sudah mensupport ya di acara. Oh iya, apa ngopi sih Pak ya? Ngopi lah, ini salah satu sponsornya. Sio Kapindo ya toh. Asik. Dari Grill. Oke. Yang pertama ada dari Nas Auto, terus kemudian ada Komunitas Semarang, ada Kavino, ada Panser Biru Store, Marugamis Second, Sendiko Mebel, Toko David, HMD Store dan BS Streetwear ya. Nah ini Nek Nasoto ini sekarang sudah masuk sponsor utama. Nek Wiki kan udah ada tulisannya toh. Saya kan ada tulisannya Nasoto. Jadi Nasoto ini bergerak di bidang motor listrik. Motor listrik ya. Nah menek meh apa-apa di follow dulu aja Instagramnya, mau beli meh tanya-tanya dulu, harganya bisa dari 4 sampai belasan juta. Oke, lokasinya di mana Mas? Di lokasinya di Jangli Banyumane, di Banyumane. Jalan Jati Raya. Jati Raya. Ya. Teman-teman kalau misalnya mau cari sepeda listrik atau motor listrik, boleh langsung aja ke Nas Auto. Lokasinya itu di Jalan Jati Raya ya. Kalau misalnya nggak tahu Pasar Jati, kalau dari Tanis itu ada ruko-ruko, nah di situ ada Nas Auto. Ya. Balik lagi ke Mas Wareng nih. Ya mungkin Mas Yogi ada yang mau ditanyakan? Nah, aku sih Nek Mas Wareng ya terkenali. Aku dulu kenal Mas Wareng, Mas Wareng jujur waktu menjenguk beliau di pondok pesantren, tapi pondok pesantrennya belum di Kedupane, yang masih di Polsek Semarang Barat Pak. Jadi kan dulu kan bareng teman-teman dari Sekar, karena ada beberapa, ada yang dari Korwil Sekar itu yang ikut juga. Jadi saya jenguk dan baru ngerti ki, Mas Wareng ki masih dan lain-lain. Lah yang dari sini saya mau yang teman-teman mungkin pengen ngerti lah sejarahnya Bien. Disclaimer ya, ini kita hanya
ngomongin sejarah tentang perseteruan antara Semarang dengan Jepara. Tidak ada tendensi apapun karena dhewe mbek Jepara wis apik Pak ya saiki ya. Wis apik banget, wis sempet dolan rono, Jepara yo wis kene wis apik-apik wae dan monggo Mas Warai diceritakan awalnya dulu iki piye Mas sampai kejadian terjadinya penyerangan di situ. Apa-apa ini flashback aja flashback. Awalnya dulu itu 2005 2006 itu pas saya pribadi sama teman-teman tur ke Jepara itu sebenarnya kan nggak ada masalah apa-apa. Terus kok tiba-tiba pas rusuh itu saya kebetulan ngajak istri. Ngajak istri saya rusuh terus tak jebol apa itu pagar pembatas itu buat masuk ke lapangan karena kan sudah dilempari itu pertama. Terus tahun berikutnya setelah Copa kalau nggak salah, setelah Copa kita main di sana. Tapi saya udah persiapan. Istri saya nggak tak ajak. Saya sama kakak saya. Kakak saya ini. Kakak saya. Saya berangkat ke sana 200 orang. 200 orang memang udah siap. Jadi memang di sana juga delalah kok crash lagi tapi teman-teman yang saya 200 orang udah siap. Jadi dari stadion sampai ke Demak itu ya udah. Oh, bring-bringan. Iya, niatnya itu. Terus nggak ketemu berapa tahun ya karena karena beda liga, betul. Beda liga. Terus itu masih ece-ecenan dulu, masih usum dulu grup Facebook dan grup Facebook itu lagune cek anu ya Pak, lagune cek rasis ya dhewe nek soal lagune enggak ada lah. Itu ada sini lah, masih muda nek dulu itu enggak tak sebutkan namanya ya, pokoknya masih SMA semua, SMA sama SMP. Iya. Ada 3 orang lah itu tantang-tantangan sama sana. Akhirnya hari H itu tak niati, jadi saya dari Semarang nyarter mobil berangkat ke Jepara. Berangkat ke Jepara anak 5 apa 6 itu. Tak suruh nyateti. Saya juga ikut di mobil tapi nggak turun karena kan mereka ngerti Mas Wareng ya. Yang tak suruh teman saya. Tak suruh nyarti, tak kasih uang. Ojo. Enggak usah. Tak kasih uang beli eta-etanya tuku kaos Jepara lah. Jetman apa Banaspati aku lupa. Di stadionnya sama nyateti plat nomornya karena kan mereka turnya itu ada 3 bis di stadion yang baru. Nek dulu kan gegernya 2005-2006 itu di Kamal Junaidi. Ya. Terus Di setelah Gelora itu Kartini. 2010 itu di Gelora Kartini. GBK, Ya. Gelora Bumi Kartini. Di sampingnya itu. Kan ada yang jual-jualan tak suruh nyareti. Nyareti kamu nyareti apa enggak? Plat nomornya. nomornya. Oh, plat nomor bis. Plat nomor bis. Berarti wis perencanaan, Bro. Tapi aja ditiru. Aja ditiru wis biar Ini kan dulu flashback. ya, Terus Pak, terus seru iki. Ya terus cateti kan ada berapa kelompok itu. Mereka ada 2 apa 3 kelompok, jadi berangkatnya nggak bareng. Yang di ini kita udah tahu yang berangkat itu 3 bis itu, terus ada yang berapa bis lagi itu. Tapi kita berangkatnya, mereka mau berangkat, kita langsung keluar ke arah Semarang. Berarti sempat ngintili terus pergi. Aku langsung geblas Semarang nyegat stay, teman-teman tuh tak suruh stay di Ayam Goreng Suharti sampai Bangjo apa Jerakah betul. Jerakah kalian. Tak suruh, sebenarnya motornya tak suruh stay di pinggir jalan, tapi kok malah dimasukkan itu. Akhirnya berkejadian bres kena pertama itu bisnya kena tapi lolos. Pertama itu pas bisnya kena tapi lolos. Terus kedua jelalah ada bis depannya ada trailer apa itu rambu lalu lintas itu tak broke sama berapa orang itu 4 apa 5 orang, otomatis kan trailernya mandek gitu. Mandek bisnya mandek semua, ya udah langsung kerja di situ. Oh, berarti trailernya pendeke ben mburi ra iso mlaku karena sing karep wis lolos. Nah, karena kan sing belakang itu yang udah kena itu
masih sempat sombong dulu itu. Oke. Jadi udah dilempar di Kaligawe, tapi yang lempar bukan rombongan kita. Jadi dilempar di Kaligawe kok ngomong, "Alah nang Semarang gur ngene tak apa piye ngono." Aku ra anu di sosmed itu, "Wah, nantang ya." Kowe urung ngerti urung tekan gone kan. Makane tekan gone kan itu Facebook di ya Pak ya, Facebook ya dulu ya. di pintu tol Jerakah ya betul ya. Jerakah, Di betul. pintu tol Krapyak itu sampai itu udah kanan kiri penuh masa kita. Itu ada korban jiwanya nggak Pak? Nek korban jiwa nggak ada, tapi ada sempat masuk sih. Kan karena pas dilempar itu udah bis 2 pecah. Dilempar, mereka ada yang ngelempar balik ke keluar. Akhirnya teman-teman sebagian masuk, saya juga ikut masuk. Ada Masuk yang ning jero bise ya? sampai ada yang salah satu itu kordennya itu dibakar loh. Waduh, aku nek sampai kobong ki aku modal ki di penjara suwi ki aku. Akhirnya tak mateni to. Tak mateni. Lah kan sopirnya lari. Jadi udah sopirnya lari kok iji ana Genine. kene ana geni sing kene jerit-jerit. Tapi ki yo gara-garane ditunggae mergo diuncali watu kok kono bales Balik. nguncali. Oh, kurang ajar lah. Do munggah, aku melu munggah karo jagani, maksudku jagani gen ojo sampai ono korban karena keterlaluan, ada 1 apa 2 orang itu yang bawa saja. Jadi naik crak. Minta tolong ampun kayak gitu. Dene bocahnya sing ngobong, dene sing keweden ya di pateni dhewe ya Pak ya. Heeh, Artinya wedi ya Mas. ya. Nek saiki kuwi wae kena 6 sasi nek sampai mati ya ora. Wah, pirang sasi ya. Iya. Berarti itu setelah kejadian itu 6 bulan ya Pak ya dari Heeh. sama proses. Nah itu sebelum melakukan itu ndak ya Mas kemarin kepikiran iki nek sampai breng ini bakal dibledik Pak polisi ngono ndak sampai mikir ngono Pak? Nek Dulu. Dulunya itu enggak karena kalau sebenarnya ya saya itu enggak ketangkep di lapangan. Sebenarnya kalau teman-teman nurut itu sebenarnya ya mungkin enggak bakal ada yang ketangkep. Saya itu menyerahkan diri. Jadi ada berapa orang ya 15 apa 13 itu ketangkap di tempat. Karena itu saya sendiri lolos. Terus karena di kabarnya kan H+2 itu kabarnya kalau saya nggak menyerahkan diri 98 orang itu yang kan udah ada yang ketangkap itu. Pengembangan ada 98 orang tersangka. Kalau saya nggak masuk otomatis Ini mereka semua kena. Makanya aku akhirnya bilang itu sama teman-temanku ada 3 apa 4 orang itu saya masuk menyerahkan diri itu sebenarnya tak tawari semua. Yang ikut yang saya tahu loh. Kayak ke Telogosari tak tawari. Iki aku arep menyerahkan diri. Nek orang tak tawan itu yang ikut itu cuma 3 apa 4 orang. Solidaritasnya tinggi ya, tepuk tangan ya. Dadah. Sekarang ya. Ini salah satu bentuk tanggung jawab loh. Ya, solidaritas dalam solidaritas pertemanan tapi dalam perencanaan lo coba tiru ya. Nah, betul. Sekali lagi kita sama Jepara wis ora ono apa-apa wis apik Ya, kabeh wis pokoknya. biasa. Kita maksudnya insya Allah untuk sampai saat ini dan seterusnya Pacar Biru ora di musuh. Iya. Jadi ini main di aman. Iya ya. toh. Ini saya sebagai wanita ya. Nek kaya ngono bojone kaya ngono kan mesti khawatir ya. Lagi Pak ya pas waktu meh penyerangan ki izin sik karo Banjar. Yo ngerti. Kita tahu ya, tahu. Tapi Aku nek menyerahkan diri pun izin juga aku ngomong. Dulu loh ya, dulu ngomong karena nek orang kan mesake cah cilik-cilik. Dalam artian dulu itu banyak yang masih sekolah. Jadi ada beberapa puluh itu masih SMA kayak gitu. Jadi yang ada di daftarnya tadi ya, Pak. Sekarang udah sukses semua, sudah dibuang tapi kita wis lali aku kabeh. Ya teman-teman yang ikut tragedi Jepara ya, masa lali karo Mas sekarang ya. Paling ora ngirim-ngirim opo ngono ya, Pak. Ora nek lali ora mungkin duwe nomor WA-ne. Ya, mungkin mereka sekarang sibuk masing-masing ya toh. Saiki Mas Wareng dikenal sa Indonesia mosok sing tahu kejadian bareng lali ora mungkin lah. Mungkin ya. Gitu. Berarti total Pak, total yang masuk ke dalam pondok Kedung Pare itu berapa orang Pak? Dari Pacar Biru? Kalau dari Pacar Biru itu kalau nggak salah 20. 20, tapi 20. Duanya snack, yang satu masuknya kategori anak-anak. Jadi
di sel terpisah. Terus yang satu itu nggak jadi satu dengan kita karena kita kan mungkin apa takut apa karena rumornya kan nek kowe ora nganu arti entek Caca ning nganu kan gitu karena sendiri mereka dia yang bawa sajam gitu. Jadi takut dengan teman-teman mungkin. Nek flashback ke belakang yang dulu, nah sekarang ini nek nginget-nginget hal yang dulu yang di Jepara itu nyeselnya piye Pak? Menyesal apa enggak? Itu pasti. Oh, nyesal, iya ya, karena dendam juga ya, aku bingung nih, ngomong takut nih, nyesel ora? Nyesel apa? Ora nyesel. Ya, ada Loh, plusnya, ada itu karena nyegat itu dulu, karena istri sampai itu, terus motorku sampai rusak, dulu anyar-anyare Suprafit, aku duwe Suprafit, tak nggo kaya ngono dibalang asu kenapa aku desa hejian dulu kan masih muda jadi betul ya itu. Tapi nek sekarang nek kon baleni meneh yo semega Pak ya. Berarti kan biyen gitu ya karena dulu masih jiwa muda jadi asu kan karo bojo Pak. Ada banyak faktor karena apa ya, karena yo geben jiwa muda terus kulina urip apa ya, dalan. yo keras juga kulina. Saya kan basicnya dari jalan, jadi piyelah pokoknya ya wis kayak gitulah. Beringasan lah biyen carane ibarate saiki yo. Karena ada sebab ada akibat kan. Betul. Ya, nek sekarang kan damai-damai aja ya. Ya nek saiki damai Mas. Mbak, saya dari Mas sing dameke pun juga saya kok. Oke. Mas tanya Mas Dok itu. Mas Dok sebenarnya yang nggak mau damai sama Jepara itu sebenarnya malah Dok. Kalau saya karena aku merasa wis puas gitu loh. Aku wis ngerjake wis tak nganu dhewe kan aku wis puas. Tapi nek yang katut itu kayak Mas Dok kan itu katut. Jadi Ibaratnya ora ngerti awal mulane tapi melu kena ngono lho, melu di penjara, melu ngene-ngene. Jadi itu ada nganu sendiri. Awal-awal damai sama Jepara itu malah Mas Dok yang enggak setuju. Tapi terus tak kasih pengertian lagi. Saya kan karena gerbong kita sudah besar dulu kan. Awal 2015 mulai baik dengan Jepara itu kan saya udah pas jadi ketua. Jadi Dok wakil saya. Dulu enggak setuju. Akhirnya tak kayak Dok saiki dhewe iki wis ditutke wong akeh. Betul. Ditutke wong akeh dalam artian kan saiki dhewe iki wis ndase lah. Carane nek dhewe kowe ora seneng kuwi terus nek sing cilik-cilik ora murah melu dan yang akhirnya kan itu betul dan yang kecil itu belum tentu tahu juga untuk waktu zaman dulu nih loh memang wayah di pas wayah eleke nggih men kan sing nglakoni aku rumangsa bocah-bocah saiki kan ora ngerti. Iya betul. Ibaratnya sing pola cilik-cilik wae sing kena kowe ya Pak ya. Menjaga. Nah, itulah komunitas memang ada plus minusnya dan itu memang kita tidak memungkiri ora gampang bro ngopeni kayak misalnya aku selalu sama Mas Wares sama Mas Dok sama ketua-ketua zaman dulu ngopeni cah-cah sampai pacar biru segede ini memang salut sih saya sendiri gitu. Nah kalau Mas Wares sendiri kenal Mas Dok dari kapan? Dok SMP apa ya itu ya nonton bola. Cilik. Ya enggak malah lemu loh. Dulu itu Dok itu lemu rambutnya jabrik kayak gitu. Jadi teman-teman itu tor itu saya mesti ikut. Saya tor ya enggak ngomong apa ya. Panzer Biru jarang tor itu malah saya tor anak-anak Simpang 5 tor mereka pada ngikut. Mas Dok termasuk Mas Dok. Mas Dok. Pak Kiron itu dulu nggak berani ke Jakarta apa kemana itu saya ke Jakarta ikut. Nah, sampai diturun ke lo dulu pernah diturun ke di Cirebon apa di mana itu? Sama? Naik kereta toh? Naik kereta ya aku ngerti gue ceritanya gue. Itu turun ke. Coba maksudnya Pak. ada ceritanya aku ora ngerti kan karena itu bukan aku yang diturun ke. Maksudnya pernah ada sedikit kelas dengan Jakarta dulu. Oh enggak dulu ada crash. Dulu yang bisa masuk Jakarta itu terkenalnya mesti panik lah. Panik itu ngene. Panik plus ya. Aku dulu loh ya ini kan disuruh lepas baju dendam. Nah, itu terus kesini tak suruh lepas baju juga. Tapi sekarang udah enggak ya? Sekarang baik. Aman kabeh pokoknya. Ya saya makanya salute ning nggone kepemimpinan sekarang itu dari dulu sampai sekarang dhewe iki iso secara tidak langsung memperbaiki tidak tanduknya zaman biyen iki wis mulai berkurang gitu. Terus Mbak Furi, apalagi Mas Warai nek kon cerita wakeh jane ya. Wakeh. Pirang tahun nih di sini mung supporter tok dadi
pirang episode. Wis barang iki udah bar iki siji akeh. Tuh. Oke, meh tekon ki ya, teman-teman pada nanya, ki Mas Mareng jane wis subscribe YouTube-nya Panser Biru ID belum? Udah. Mosok. Udah dicek toh. Wes yo. Ini dulu Wes. deh. Tapi Ya. tapi wis ditonton durung wingi. Tak tonton kabeh gancuk iki. Di jajal. Panser Biru ID. Saya cah ya. Ini kita perlu pembuktian soalnya ya toh. Oh sudah. Ini loncengnya diklik toh Pak ben metu ya. Karo Wah. wedan kuwaki. Ini dia pamer HP ya soalnya. HP ini so di lempet-lempet toh. Keren ya Pak ya, Pak Engis ya. No. Ini berkat dari beliau ini ya, dari dulu muda kan sudah bekerja keras gitu. Jadi wajar ya saiki. Wajar tuh ya. Sekarang istrinya lho, cantik kok ngono. Aku soalnya biyen sok ya bareng Mas Mareng nek tur-tur ki aku sok nyupiri. Soalnya makku Mbak Mbak, mangan Mbak. Yo mangan wis ayo ngono. Sing ngopeni aku nek tur-tur biyen Mas Mareng Mbak Bajar. Iya. Saiki aku ngopeni anakku telu kok Mbak kon mangani kowe. Tur mana yang paling berkesan, Pak? Selain Jepara ya, Jepara kan udah. Selain Jepara, sing misalnya adem ayam ki cerita yang adem ayam ya. Yang paling disambut paling sodelur banget ngono gitu. Nyenengke lah. Luar Jawa baik semua luar Jawa. Dan ada pansernya pasti Pak ya. Ada setiap kota yang kita singgahi itu kita main di situ mesti ada pansernya. Sampai Papua pun ada. Panser biru. Oke. Nek sing- Jawa Saya adem kabeh sih, Adem kabeh. kecuali Tenane. nek dulu pernah sama PSCS tapi kan sekarang udah enggak. PSS Cilacap ya? Nah, Cilacap itu sudah enggak level kan? Ya, bukan enggak level, maksudnya mereka di Liga 2, kita di Liga 1. Salah kata-kata. Ya, Oh, salah gitu kata-kata. toh. Liga Liga 2 karo Liga 1 Beda kan ora kasta. level. Iya. Oh. Bener. Ora apa. Pernah harap di sate aku rek. Nah, memang dulu ceritanya gitu. Pak Rekit tahu meh di sate tapi di sate di sopo Pak. Soalnya dulu kan di sosmed kan juga langsung aku tahu meh di sate. Orang kan ceritanya gini loh. Kan kita sebenarnya nggak ada masalah, terus kita ada masalah di sana karena nyumet apa itu pertandingan apa, kita ada kalah mereka ngamuk nggak terima apa-apa itu. Terus niatku ini baik, aku pas udah jadi ketua itu. Main neng Semarang tak sambut. Mereka datang 5 orang ke Stadion Jatidiri waktu belum direnovasi, Iya, masih iya. 2015 apa 2016. Betul. Itu teko kan aku ora iso ngancani to. Tak kene nang tribun selatan pojok barat di teman-teman atasnya dulu holigan di situ. Tak situ tak kasih ana Mas kae piye dikai apa sego pecel ora tukane sego pecel tak kon ngeki sego pecel. Bar tak kon mangan, wis mangan terus ana cah cilik nang dhuwure kuwi ngomong ngene. Wes kuwi sego pecele dipangan, bar kuwi dibelah ngomong ngono, dikira serius. Diceritake tekan neng kanca-kancane neng Cilacap kono. Aku harus dibelah wareng ngene-ngene bajingan aku tur neng kono. Diubengi wong 200 ana aku. Tapi aku wis siap-siap. Ki aku mbok anu salah siji kudu kena kan gitu. Delale kan aku juga dikawal dari Polda apa-apa itu dari kepolisian sana. Enggak ada yang lainnya tak suruh. Wis ora usah gabung aku sing wis kadung konangan mbek aku. Orang berapa ya 10 apa 15 itu ya wis nganu nek sampai ana apa-apa di masa ya dilawan bareng. Itu akhirnya tapi ada yang kena itu ada berapa ya yang kena 3 apa 2 itu yang itu. Tapi ya wis itu enggak masalah besar ya Mas Wareng ya. Enggak. Siapa tuh masih nyate Pak Wareng sapa jadi? Ya ora ngerti to, nek ngerti ya wis tak sate dhewe. Sing kene wis meneng ae jadi bahas meneh. Junit Ora, Junit wes. iki kok ning Instagram kok Instagram mesti balus-balusan Mas Junit itu sebenarnya siapa nek wong ora ngerti kan dipikirnya kan geger tenan to Pak. Ora Junet Bobby, Andi kuwi biasa guyonan. Cuma kan yang sing wong do ora ngerti ki dianggap serius. Padahal biasa wae. Nek Kono ketemu ya ngece aku guyu-guyu. ya ngece nek kono ora ngece aku sebenarnya ya diem kayak saiki nek ora ngece ya nganu nek Andi ngece, Junet ngece, genti tak ece kono ngece PSIS
ngene-ngene mosok aku ra entuk ngece Persebaya ngene-ngene apa persis ngene-ngene kan ngono to. Tapi itu sebatas cecenan biasa. Iya, cecenan di sosmed. Nek Iya. ketemu biasa. Ketemu ya. Junet moro nang Semarang ya tak kei oleh-oleh lho. Elek-elek ini tak tukoke oleh-oleh. Jadi intinya, berarti kan intinya yang digarisbawahi dari sini Mas Wareng, Mas Andi, Solo, Om Junet kuwi nek ning nggone sosmed memang gunanya seperti itu. Tapi untuk di ketemu langsung apik-apik wae wong pas kemarin MW ning Surabaya yo dhewe mandek di parani Om Junet kayak Nah, oleh kayak panganan opo kayak Mas Om Junet rene yo dikei Mas Wareng. Kayak apa Bu? Kikil. Adem bisa. Ya jadi buat teman-teman ya yang maksudnya yang nggak tahu guyonan Mas Wareng sama Mas Junet kuwi guyon ya. Jadi kalau baca komen-komenan tuh yo ono sing serius, ono sing iki aku jadi khawatir dhewe ngono gitu loh Pak ya. Jadi sekali lagi tuh guyon ya teman-teman ya ojo dibikin tenanan lah ya. Terus apa meneh iki? Apa meneh ya? Apa meneh ya? Pemenang. Mas Pak Wareng itu berarti sekarang ini jabatannya wakil ya? Ya, wakil. Wakil. Kemarin yang pas ketua berapa periode Pak? Dua periode. 2 periode. Di era Mas Wareng sudah programnya apa aja Pak dulu Pak? Nek boleh tahu. Pas Ya jadi sama ketua. ini sama programnya sama melanjutkan. Dulu kan malah di saya itu nggak kayak sekarang ya. Di saya itu malah Liga 1 tapi mainnya di Magelang. Magelang, Rodok. Terus Liga 2 kan kita saya 2015 2018 PSIS baru Liga Promosi, 1 Liga kan 1, promosi. ya. Terus promosi pun malah di Magelang. Berarti belum pernah pas jabat jadi ketua durung tahu rasake stadion Jadi ini Pak gini, ya. iya. Ra apa-apa Pak. Sebenarnya yo maksudnya saiki yo wis dadi stadion sing apik, cek iso ngodiri cah-cah jenengan meskipun tidak sebagai ketua umum cuman kan nek Mas Wareng tetap jek ngene to ya. Iya, betul. Di bawah Ya, komando meskipun jadi ketua Kepareng. juga. Masih ketika orang-orang ke 2000 tuh apa ketika Mas Wareng bersuara kan pasti yo gemanut gitu loh. Ya. Dia punya wibawanya sendiri. Kok Rap. iso ngono to Pak? Ngopo ya Pak ya? Kok iso ngono? Lampuku ya. Aku Tataan. Pak Wareng wedi lho, biyen wedi lho aku lho. Delok ngono ki. Iki to dene rupane rasane akeh, mlawan ngene, mbek lemu ngono. Aku jadi duwe sing dene nek aku sadar, ora teka. Tapi kan tur ning ndi mangkat. Yo, percaya nek kuwi dia Ben, ayo kedurung dadi ketua pun Mangkat. Yo. mesti wis tur. Iya, betul. Terus apa lagi Mbak Puri? Digolek Instagram apa ya, kalau ngomongin tentang Instagram Mas Wareng kan sekarang kan udah centang biru ya Mas ya. Wis Itu suwi ya. caranya piye Pak? Maksudnya kayak yang di share Mas Wareng itu settingan apa memang bener-bener bloko sing dirasake Mas Wareng apa piye kan? Nek delok Instagramnya kan viewersnya banyak, like-nya banyak, komennya banyak. Yang bikin kira-kira menurut Mas Wareng yang kira-kira bikin orang-orang se-Indonesia iki tertarik karo Instagramnya Pak Wareng ki apa? Ya ora mudeng aku malah ora mudeng. Nah, saya tak lihat sih, jadi pengikutnya Mas Wareng ini real dalam artian dia ada timbal balik komen, like, jadi ini aktif. Mas Wareng aktif ngepost, pengikutnya aktif komen, nge-like, ada apa ya, timbal baliknya lah berarti lah. Instagram itu suka yang komunikatif seperti itu. Jadi mungkin salah satunya Instagram kan ada Instagram sing kontennya api-api. Nah, Mas Wareng kan ora, wah Real. diupload Ah, jebret. Cuman interaktifnya bagus. Jadi di lirik Instagramnya kayak centang biru Kepareng. Iya, memang benar di Instagramnya Mas Wareng itu sangat informatif ya. Terlebih tentang PSIS, Panser Biru, kegiatan-kegiatannya apa, terus PSIS ki meh piye. Nah, ini sekarang aku mau tanya, Pak. PSIS piye, Pak? Musim Maret Ya kudu luwih apik to. dulu apik. Dengan persiapan yang sekarang lah Mas Wareng wis ngerti pemainnya kira-kira sapa dan lain-lain. Kira-kira targetnya berapa besar, Mas? Mas Wareng, aku Mas Wareng. Ya moga-moga 3-4 besar lah. Ora target juara sisan. Wah, nek target juara aku dikira politik nang ngene-ngene. Wis target 3,3 karo 4 wis Wis bagus ya, Pak. sapi. Ya wis dhewe maksimal ndukne.
kok iso ya seorang Mas Warang itu konsisten dari dulu ya. Dari mangkat ngono ala kadarnya sampai sekarang seperti ini kok iso konsisten untuk mendukung PSIS ki ngopo Pak? Sing mbok cintai apa to Pak sakjane iki? Kemarin betah Sing arep ning betah, supporteran yo apa? Sampai Ya, di nanti aku luar pulau bareng. Tor, ya seneng tor. Apa itu? Intinya aku ya dari pertama dari dulu itu ya tidak pernah mengidolakan pemain. Jadi kayak yang baru-baru inilah kayak siapa kok nganu Erinur keluar gini apa dulu zaman lama-lama Deporas gini ya aku sapa wae pemain sing nang PSIS ya itu didukung nek main elek ya wis di paido. Udah wis ngono wae simpel. Jadi enggak terlalu ikut campur lah. Enggak terlalu fanatik ya Pak ya terhadap pemain ya Mas. Makanya kan ora rumangsa ora iso nduwiti masa arep ikut campur kaya nentokke pemain iki kudu bertahan, pemain iki kudu ora lha ada intrik-intrik sendiri lah sama manajemen dengan pemain kan kita juga nggak tahu. Ya betul. Nah aku wis mending yo nek izin nang PSIS didukung nek ora nang PSIS yo wis matur nuwun didongake sing apik-apik. Ya betul. Wis ternyata iso mikir ngene juga Mas Warang ya. Oh iso. Kalau komen tentang manajemen gimana Pak? Ada komen nggak? Komentar untuk manajemen? Ya manajemen apa ya? Nek saya tahu ya, nek dulu di zaman saya itu bisa lebih dekat dengan supporter. Makanya kenapa dulu saya mengkritik karena dikasih ruangnya tiap ada masalah apa mesti mereka ngadoke kayak nek wong sithik-sithik sarasean apa-apa. Tapi kan itu sebenarnya juga ada manfaatnya. Jadi orang mau maido tok tapi maido langsung. Makanya dulu nek saya berani kritik itu. Nek sekarang nek aku terlalu terlalu maido, terlalu vokal. Kritis kan dikira aku wis bukan siapa-siapa, maksudnya sudah bukan nomor satunya di Panser Biru. Nek dikira aku ngelangkai atau gimana. Enggak enaknya kan kayak gitu. Tapi mau nek saya sih yo sampai sekarang pun masih tak kritik loh. Kayak ketemu Mas Yoyo langsung, tapi saya ngomongnya langsung. Mas kok kowe ngene. Kowe ngene ya. Sebenarnya nerima kayak Mas Yoyo itu nerima. Oh ya berarti memang saya kurang gini. Ngakui kalau saya berarti saya kemarin tuh salah Mas gini. Oke. Nah, saya sekarang kritiknya langsung jadi nggak asal itu karena mesake juga tuh nek kaya ngritik pemain terus pelatih nggak tahu apa-apa kalian kayak yang rame-rame kemarin itu kayak siapa? Pak Jenggot lah, orang nek wong dengarani Pak Jenggot itu Emridwan. Kayak itu gini kan kita nggak tahu masalahnya itu sebenarnya apa. Makanya aku diam kan aku ngomong melu-melu arus, melu-melu teman-teman yang kritik padahal mereka nggak tahu sebenarnya antara pemain dengan manajemen. Tiba-tiba mateni sandangnya dipecat tenan, mateni sandang pangane wong. Ya aku didongake wong kaya ngono kan malah memprovokasi kan. Makanya aku meneng nek ketemu langsung padahal ya ketemu langsung aku ngomong ana masalah apa gini. Sebenarnya nggak ada masalah, mungkin cuma salah tangkap atau apa. Oke. Sarannya Pak, saran untuk manajemen Pak. Kudu piye Pak? Kan mikir rodok. Aku saran yo aja ngei saran to wis. Ya apa ya? Ora jaman wong manajemen iki wong pinter-pinter masa dhewe. Ya ora apa-apa Pak. Ya, Kita sebagai mungkin carane yo pengene yo padha kabeh lah PSIS maine apik, golek pemain sing tenanan. Kan gitu betul, toh. Ya. Setuju aku golek pemain sing tenanan. Enggak nek ngei saran kowe kudu ngene, PSIS kudu ngene. Lah dhewe kan ora ngei duit. Lah. Kan tapi nek ketok banget pemaine sing dijikuk tahun iki elek apa piye mungkin baru bisa. Ya. Nek belum ada pembuktian, urung latihan, urung main, nek 3 kali main kita kasih ultimatum, pelatih ganti, nek sesuk main pelatih kalah terus pelatih ganti, ya wis tak ngomong pelatih ganti. Dia kan gitu. Dari dulu mending ngomong langsung itu daripada bengong-bengong nang sosmed padahal dibumbui banyak akun-akun enggak jelas. Sosmed bodong-bodongan. Iya, nah aku mending ketemu, ya diarai tukang sarasnya nggak apa-apa, yang penting kan apa unek-uneknya kalian tersampaikan langsung.
enggak cuma di sosmed kan harus dibumbui karena Ya, salah satunya kemarin kita ada sarasehan itu Pak ya, itu kan ruang buat kita untuk ngobrol langsung dengan manajemen. Nah mungkin nanti ke depannya musim depan diono kemana lah Pak, misalnya entah itu mainnya rodok ngelukro apa butuh semangat, ya itu kita mungkin hal yang paling baik selain demo kan sarasehan, lungguh bareng ngobrol. Mungkin gitu aja lah. ya itu kembali lagi ke yo Mas Do pengurus yang lain. Saya terlalu ikut campur juga dikira style kayak styleku nggak band kan gitu. Oh iya. Dikira lagi ke teman-teman pengen teman-teman Korwil pengen sarasehan sebelum liga mulai kan dulu di zaman saya kan sarasehan tuh. Terus kemarin berhenti mungkin karena pandemi dan lain-lain. Sekarang ini udah bebas lagi mau kayak gitu ya. Teman-teman Korwil ngomong aja ke pengurus Pak Dok ngongkeng kok nanti ya paling kan ya sama aja Pak Dok, yang penting Pak Dok nggak ada waktu mungkin saya yang bisa nemenin kan tetap tak temenin. Kalau Mas Dok ada waktu ya Mas Dok kan udah santai enak. Ini untuk Panser Biru Pak, untuk Panser Biru apa? Ya, dungane apa Pak ke depan kudu piye, kurange apa sing iso dibendekke caca apa. Neng stadion kudu piye ngono. Sing mbok delok iki lho Pak. Kadang kan jenengan yo ora selalu ning tribun yang delok. Jadi aku wis bosen juga yo ning Pasar Biru yo. Piye iki maksudnya? Maksudnya gini ya. Ora maksudku ngene lho, ngurus ki juga karena akhir-akhir ini kan banyak suara sumbang. Jadi sebenarnya tapi nek arep tak tinggal pondasinya wis kuat apa belum nek kayak aku Mbak Ndok itu tak tinggal sempat ngobrol-ngobrol sama Ndok juga sempat cerita ki nek wis dhewe ora carane ora nyekep Panser Biru piye pensiun ngono ya. Nah Ndok iki ngapain aku jane ya wis ngomong Ndok aku ketoke setahun rong tahun ki wah kita wis kesel. Nah, wis kesel dalam artian ini, tapi pondasine nek ditinggal pondasi sing selama iki kita bangun ki neruski apa ora apa balik kaya nggak ben meneh. Karena balik kaya nggak ben meneh jenengan tahu nek di kita sekarang pondasi yang saya Ndok bangun itu kan tiket Korwil yang ber-KTA. Jadi adil dalam artian sing duwe KTA sing entuk tiket. Iya. Nek kuwi engko terus kita wis ora ngurus terus balik lagi ke zaman dulu Korwil dah sing enggak punya KTA terus mung atas nama Korwil padahal ana anggotane didol dadi dicalo dan lain-lainan itu balik lagi kuwi piye karena maksudnya nek wis ana regenerasi mungkin ada itu mungkin mundur rada enak gitu. Rada ayam gitu ya Pak. Saya pondasine wis ana gitu loh. Nek selama ini nek dipandang nek Ndok ngomong wah Mas nganu sik dicegah sik makanya kan tak kembalikan lagi ke Ndok. Yo kayak gitu. Enggak banget iki. Kopinya Pak Dewi wis ayo. Yo, seko Cavino Delisio. Wes apa neh wes? Mosok to. Coba ya nih mau. Lho takon apa meneh? Tak tekan jam 12. Siap. Oke, ini terima kasih dulu ya buat sponsor sekali lagi ya yang sudah mensupport acara OTS ya obrolan Tribun Selatan. Yang pertama ada Nas Auto, kemudian ada Komunitas Semarang, ada Panser Biru Store, ada Cavino, Super Soccer, Maru Games Second, ada Sendiko Mebel, Toko David, HMD Store dan BS Streetwear. Ya, sekali lagi terima kasih untuk sponsor yang sudah mensupport ya bisa terlaksananya OTS di episode 3 ini ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang di luar sana, jangan lupa di komen, like dan subscribe YouTube-nya Panser Biru ID. Ya. Next juga boleh komen buat bintang tamu selanjutnya tuh siapa. Mas Wareng sudah terrealisasi nih. Kurang sekarang siapa? Monggo komen aja pokoknya sing banyak. Mungkin ke depan gawe kuis ya. Boleh ya, dari Sarasi dari Panser Biru ya, Panser Biru 2001 mungkin bisa bikin question bintang tamu selanjutnya maunya siapa. Terus sekalian sama pertanyaan untuk di komennya ya, gitu. Di komennya pengen misalnya ngundang sopo terus kowe meh takon opo. Nah, itu mungkin sekalian. Kita bisa nanti disaring-saring. Betul sekali. Ben rak mikir dhewe. Ben rak mikir dhewe kayak pertanyaan. Terus oke, gitu aja Mas Wareng. Matur Ya. suwun.
matur suwun atas kerawuhannya Mas Wareng sudah hadir di sini. Nanti mungkin ke depan bisa diundang lagi bahas apa sing liyane kayak ora gelut-gelutan terus ya. Tapi Mas Wareng memang biar nomor-nomornya terlalu gelut ya dibahas kuwi seru memang. Memang seru ya. Aku kenal yo geger-geger ya mesti ono Mas Wareng, ra mungkin ra. Iki mbek adike mesti. Mas Sur kuwi mesti ya Mas ya. Lu awal-awal 2016 itu di Steger mesti nek diparani sebelah ya. Aku kan mesti di depan Steger itu. Mesti wah ono setan kembar. Sebutannya memang dulu setan kembar ya Pak ya. Iya, kembar semiran abang. Tachibana bersaudara. Tapi saiki wis panen, kerenge rada berkurang. Tapi bijaknya ora lah. Oke teman-teman ya kita pamit undur diri ya, sekali lagi terima kasih untuk Mas Wareng, Mas Yogi ya partner kami ya yang ada di sini ya, sampai ketemu lagi di OTS episode keempat ya dengan kita ya. Oke langsung aja kita kasih tepuk tangan untuk Mas Wareng dan sampai jumpa lagi, bye bye.